Ya, kita lanjutkan diskusi. Saya langsung mau ke Prof. Juanda. Prof, kalau sebenarnya melihat ya Prof ya, secara tata kenegaraan seperti apa? Kalau melihat belum melihat nih siapa-siapa nanti yang akan menduduki posisi ini ya, tapi dari segi jumlah kabinet untuk porsi Indonesia ini menurut Anda seperti apa? Baik, sebagai yang membidangi di bidang hukum tata negara, pertama ingin saya sampaikan bahwa kewenangan untuk membentuk kabinet mengangkat menteri itu adalah pure privilege, prerogatif, adalah hak presiden yang sudah dilantik yang sah. Yang kedua adalah kewenangan yang dimaksud tentu tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Memang secara Oke, nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi Prof dengan audio dari Prof Juanda. Kami akan perbaiki terlebih dahulu ya Prof ya. Baik. tidak Oke, seorang kepala negara, kepala betul. pemerintah tidak berkonstitusi loh. Kami akan tahan dulu ya, kami nanti akan perbaiki terlebih dahulu Prof Juanda. Nah langsung saja nih, saya mau ke Bang Habib. Bang Habib, oke kalau kemudian berbicara mengenai jumlah masih ditahan, Ya. belum boleh di-spill gitu ya Fat ya, oke Iya. nggak apa-apa. Tapi begini, kalau melihat posisi-posisi ya kan katanya akan zakon kabinet, mungkinkah kemudian jumlah porsinya nanti baik itu profesional dari partai maupun kemudian dari non-partai ini secara komposisi nanti akan seperti apa di kabinet Ya, Pak Prof? pertama kita tidak mendikotomikan ya antara apa yang disebut teknokrat sama orang partai. Banyak orang partai juga teknokrat latar Ya belakangnya kan tadi makanya jelas. saya sebut Ya, profesional baik makanya. partai maupun non-partai. Tunggu dulu, tunggu selesai. Apa Anda yang mau bicara nggak apa-apa? Ini kan Silakan, Anda Bang Habib, nanya. monggo. Yang narasumber siapa? Saya menjelaskan Bang, monggo. Iya kan? Jadi kan kita nggak mendikotomikan ya. Karena de facto partai-partai modern di era reformasi ini justru salah satu sumber utama SDM. Tuh. Nah, ya, yang berkualitas di berbagai bidang pengelolaan pemerintahan, di bidang pertanian, misalnya di Gerindra, banyak mantan-mantan dirjen, ya, di bidang kehutanan, di bidang energi, di bidang budaya, hingga di bidang pendidikan. Hampir semua partai itu punya struktur yang mirip pemerintahan. Ada ketua bidang yang nomenklaturnya mirip dengan kementerian-kementerian, bidang riset, bidang kepemudaan dan lain sebagainya. Jadi kalau seorang pemimpin tertinggi menginginkan merekrut apa yang disebut profesional, teknokrat, nggak ada masalah juga ngambil dari partai politik, kan ya. Dan makanya itu salah. Ini menurut saya logika yang salah, fatalistik. Selalu kita nggak bisa berhenti ya kan mendikotomikan dua hal tersebut, gitu loh. Apa yang ini ya? Karena kan bisa saja kan. Orang hebat, orang jago, orang pintar ada di partai gitu. Masalahnya di mana? Tapi nih ya bukan tidak mungkin juga ada orang yang berkualitas, yang kredibel, tidak memiliki status anggota partai manapun. Selagi kinerja baik kenapa tidak begitu ya? Oke, saya ingin kembali ke Prof Juanda ya, tadi meneruskan tadi Prof. Tadi Anda katakan bahwa kewenangan dari presiden untuk menentukan itu prerogatif presiden, tapi jangan sampai bertentangan dengan konstitusi begitu. Apa maksudnya Prof? Silakan. Mohon maaf ini audionya terganggu ya. Yang saya maksud yaitu dalam kerangka presiden menjalankan kewenangan yang memang itu merupakan kewenangan dia dalam konteks membentuk kabinet menteri itu tentunya bertentangan. Pertama adalah konstitusi, yang kedua asas penyelenggaraan pemerintahan atau penyelenggaraan negara yang baik, yang ketiga adalah peraturan perundang-undangan. Artinya kalau saya lihat dari mekanisme perubahan undang-undang kementerian yang sedang berjalan ini sebenarnya tidak ada yang salah. Tidak ada yang keliru, tapi persoalannya apakah memang merubah jumlah dari menteri yang ada misalnya, apakah itu dianggap keliru? Menurut saya tidak juga, sepanjang itu ya sesuai dengan konstitusi. Sebagaimana di dalam pasal 4 ya undang-undang kementerian yang sedang dirubah ini, itu kan salah satu guidance-nya. Di samping itu adalah Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri, di mana artinya ini kedengaran ya? Ya, halo. Prof. Bagus.
Ya, Dilanjut Prof, silakan. Suaranya bagus. yang saya maksud adalah di dalam pasal 4 ya undang-undang kementerian yang sedang berlaku karena ini belum disahkan. Saya kira itu beberapa hari lagi itu sudah disahkan mungkin ya. Itu artinya sudah jelas disebutkan ada yang untuk membentuk kementerian itu pertama tidak boleh lepas dari apa yang disampaikan, apa ditulis dalam pasal 4 itu, yaitu yang jelas-jelas disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 45. Nomenklaturnya, yaitu Kementerian Luar Negeri, Dalam Negeri, Pertahanan. Itu saya kira firm. Tidak mungkin itu bisa dirubah. Yang kedua, ruang lingkupnya jelas sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Kemudian untuk penanjaman dari dua hal tadi itu bisa ditambah. Nah mungkin disinilah maksud dari undang-undang atau kawan-kawan DPR itu, dan tentu adalah berkaitan dengan ini ada persetujuan presiden menambah ini tentu melihat kebutuhan yang mendesak atau kebutuhan real dari kabinet mendatang ini, mungkin ada yang perlu ditambah. Menurut saya tidak ada masalah, cuman kalaupun mau menambah jangan semaunya, jangan sebebasnya ya, sesuai dengan kata-kata bebas presiden mengangkat berapa jumlah. Saya kira itu juga kebablasan nanti. Tetap ya presiden mempedomani asas-asas yang berlaku di dalam konstitusi, mempedomani undang-undang yang ada, undang-undang kementerian tentunya. Kalau menurut saya adalah kalau itu terjadi pelanggaran, ya saya kira ini perlu kita ingatkan. Artinya kebebasan atau penambahan yang dimaksud tetap berpedoman pada efisiensi, efektivitas, proporsionalitas itu tetap dipertimbangkan. Saya kira dalam konteks ini saya tidak melihat ada yang keliru dari rencana atau perubahan undang-undang kementerian ini. Namun demikian, saya hanya sekedar mengingatkan jangan sampai kebablasan, melanggar konstitusi, melanggar asas-asas penyelenggaraan negara dan peraturan perundangan yang baik. Saya kira itu yang perlu kita ingatkan. Bagaimana? Harus mengedepankan azas efektivitas dan juga efisiensi juga harus dipertimbangkan. Nanti kita akan dengarkan bagaimana kemudian tanggapan dari Bang Habib dan juga Mas Umam. Usai jeda, tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.